Anda kalau mau bertani hidroponik, mau bertani modern, harus modal, ya, harus punya modal, ya, jangan cuma modal niat, begitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk tentang hidroponik. Pak, bisa nggak kami bertani hidroponik ini? Kami menggunakan pupuk organik. Kami menggunakan POC, bisa nggak Pak? Banyak informasi yang bilang, wah jangan beli AB Mix, jangan beli nutrisi hidroponik, rugi. Sama aja kita dijajah, ya. Kita bertani hidroponik harus mandiri, kita bikin pupuk sendiri, ya. POC dari bahan organik, sampah dapur, ya. Dari limbah rumah tangga, limbah pasar tradisional, kotoran hewan, tai sapi, tai kambing, tai ayam, urin, kencing pun dipakai. Kita harus mandiri, jadi petani mandiri. Tolol itu. Anda tahu apa soal hidroponik? Mengerti apa soal hidroponik? Basic hidroponik nggak punya, dasar pengetahuan ilmu juga nggak punya, praktek juga nggak pernah. Lalu ngomong hidroponik mandiri, dari mana? Begitu ya. Jangan dengar-dengar informasi bodoh-bodoh begitu Bapak Ibu. Fokus saja pada pertanyaan Bapak Ibu. Mau maju ya modal, begitu ya. Bapak Ibu bandingin sekarang ya. Pengusaha pertanian, ya. Kalau di kampung-kampung, desa-desa disebut saudagar. Bapak Ibu pergi ke rumahnya, dia bertamu coba sesekali. Dia yang punya perkebunan luas, yang kaya raya karena pertanian. Tanya dia, Bapak bertani ini cuma modal niat, modal alternatif, atau modalnya besar? Dia akan bilang ini bisnis, ini usaha, butuh modal, sesuai dengan sistemnya. Begitu. Semua orang pengusaha sukses di dunia pertanian itu modal, Bapak Ibu. Ya, jadi alternatif itu boleh, alternatif itu bisa sah saja, tidak ada salahnya. Tetapi kita lihat konteksnya. Konteks yang bisa, kasusnya bisa alternatif, kita cari solusi murah, atau konteksnya nggak bisa, harus bisa pilah. Semua nanya, ini banyak informasi. Kasih edukasi pertanian, orang berkompeten juga, punya ilmu juga, punya jabatan, punya pendidikan bagus tentang perkebunan, kehutanan, pertanian, agrikultur, teknologi pertanian, pangkatnya banyak banget, gelarnya. Bilang kita nggak boleh beli AB Mix, kita harus mandiri. Jadi kita berhidroponik itu harus pakai bahan organik saja. Tai sapi kita larutkan lalu kasih ke sayur hidroponik. Itu tolol itu, ya. Sekali lagi, tolol, begitu ya. Tahu apa dia soal hidroponik? Bapak Ibu, sekarang tahun berapa? 2025 ya, 2025. 2018 itu saya memutuskan untuk berhenti bertani hidroponik. 2018 ke sekarang 2025 berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun yang lalu saya sudah berhenti. Saya mulainya kapan? Puluhan tahun yang lalu berarti. Semua seluk-beluk hidroponik saya sudah coba. Seperti itu, karena saya petani hidroponik. Bukan tanaman sayuran saja. Tanaman buah saya hidroponik. Sampai padi pun saya hidroponik. Seperti itu ya. Tanaman hias pun hidroponik. Begitu. Anggrek itu hidroponik semua saya buat. Puluhan tahun yang lalu. Ya, saya berhentinya di 2018. Kenal dan tahu dan paham betul soal hidroponik. Seperti, tapi saya nggak konyol begitu, karena saya paham. Biasanya orang yang kasih informasi begitu orang yang nggak paham apa-apa, nggak buta gelap buta seperti itu ya, pekat butanya, otaknya buta. Seperti bukan mata aja, otak juga buta. Tapi sok-sok kasih informasi. Akhirnya Bapak Ibu tiru, begitu kan? Nah, begini, hidroponik itu sebuah sistem pertanian modern. Dia modern seperti itu ya, dia tidak kampungan. Jadi jangan kita masukkan cara kampung ke dalam modern. Nah, sistem hidroponik ini sistem pertanian modern, begitu ya. Instalasi, ya ada DFT, NFT, ada rakit apung, ya. Sistem sumbu itu. Sistem apa? Saya sampai lupa ini. Wick system, pakai sumbu itu, begitu ya. Hidroponik sistem pertanian modern yang menggunakan jalur air untuk menyuplai oksigen dan nutrisi kepada si tanaman. Kenapa kita perlu sirkulasi pompa air itu? Karena di dalam air tanaman bertumbuh tidak ada mikroba, itu yang pertama. Tidak ada yang mendekomposisi bahan organik untuk menjadi makanan siap saji untuk tanaman. Hanya air, seperti itu ya, mini mikroba. Makanya kita perlu AB Mix, nutrisi hidroponik, begitu ya. Yang kedua, oksigen ya, dia harus terus terproses ya, gas exchange namanya. Dia harus diberikan suplai terus pada akar. Karena oksigen itu yang mendorong nutrisi naik ke atas permukaan tanaman. Jadi akar itu selain daya serap dia butuh bantuan dorongan, yaitu oksigen. Makanya kalau tanah tidak ada oksigen, tanaman mati. Makanya di Mars itu orang tanam juga susah, karena nggak ada oksigen, begitu ya. Susah juga ya. Pupuk organik misalnya, POC, pupuk organik cair, dibuat dari tai sapi, atau dibuat dari sayuran busuk, daun-daun busuk, buah busuk. Lalu kita encerkan dia, saring dia, lalu kita bilang bisa untuk menggunakannya ke hidroponik. Sekarang saya tanya, hidroponik itu butuh nutrisi kompleks, ya. Artinya semuanya dihitung dari EC, dari pH, ya, kemudian dari nutrisi, step by step per fase, berapa ppm, ya, naik berapa ppm untuk transisi, pas mau berbuah berapa ppm, anggur saya mulai berbunga, saya naikin ppm-nya, parton millionnya, kapasitas pupuknya, nutrisinya, itu dihitung ketat, makro primer, makro sekunder maupun mikro, dihitung ketat.
Begitu. Itu standar pertanian modern. Nah, semua nutrisi yang dihitung ketat, instalasi listrik, pompa, sirkulasi oksigen dan nutrisi, semua yang dijaga dengan sistem yang ketat, Anda masukin tai sapi. Logikanya di mana tolol? Begitu. Orang-orang begitu itu tolol-tololin aja, nggak masalah, karena bodoh, begitu ya. Mana bisa? Itu yang pertama, ilmunya. Yang kedua, Anda berpikir, ya, kenapa orang mau berhidroponik? Kenapa? Alasan apa orang mau berhidroponik? Ya, yang pertama, ada alasan orang nggak mau berurusan sama tai. Begitu. Orang nggak mau berurusan sama sampah, nggak mau berurusan sama yang jorok-jorok. Orang nggak mau berurusan sama itu. Makanya dia pindah ke hidroponik yang steril, yang bersih. Begitu. Bukan dia mau cari untung rugi, bukan dia mau cari alternatif, bukan dia mau jadi budak. Dia mau cari bersih, steril. Karena dipergunakan untuk pasar yang butuh steril. Anda berhidroponik, kerjasama dengan perusahaan, kerjasama dengan swalayan, supermarket, mall, dia ada standarnya. Anda kasih masuk sayuran hidroponik Anda di restoran saya, masukin hidroponik Anda, sayuran Anda di apa namanya, mini supermarket saya. Anda kasih tai sapi atau tidak di situ? Jangan-jangan nanti pelanggan saya kena E. coli semua, bakteri parasit semua, patogen parasit semua. Ya, di ususnya dia diare semua nanti karena makan sayuran ini, karena kotoran sapi ada di situ, sampah busuk ada di situ. Jadi itu yang dipertimbangkan, makanya orang beralih ke hidroponik. Jadi bukan asal. Makanya belajar, jangan dungu bikin kasih informasi, begitu ya. Saya nggak salahin Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu korban, begitu ya. Visi pelaku-pelaku yang tolol-tolol ini yang mau saya tolol-tololin sekarang, begitu. Itu bodoh itu. Ini standarnya modernisasi pertanian. Ya ini hidroponik, begitu. Sekarang begini, Anda buat instalasi, logika saja ya. Anda bikin instalasi, pipa paralon lah Anda beli. Ya, berapa pipa paralon harganya? Mahal kan? Instalasi pompa, bukan nutrisi, pompa, kemudian rak. Ya, kemudian greenhouse, rangkanya dari baja ringan dan lain sebagainya. Blower untuk sirkulasi udara, suhu dan lain sebagainya. Semua itu biayanya mahal. Lalu untuk hal yang krusial, untuk jantung dari usaha Anda, pakai tai sapi. Logikanya di mana? Begitu. Itu logikanya di mana? Ya, semua Anda keluarkan uang puluhan juta. Giliran nutrisi, ya, yang sebagai sumber makanan untuk menjamin Anda sukses atau tidak, tanaman Anda, malah pakai tai sapi. Kencing kucing, kencing kelinci. Dari mana otaknya dipakai itu? Seperti itu. Makanya aduh, kasihan juga. Makanya Bapak Ibu, pertanian kita ini nggak akan maju. Seperti itu. Nggak akan maju. Mau taruhan, silakan taruhan. Nggak akan maju. Seperti itu. Cita-cita kita untuk menjadi petani yang mandiri, pertanian yang maju, pertanian yang sukses untuk negara kita, itu sudah dicanangkan puluhan tahun yang lalu oleh petani-petani pendahulu. Sampai generasi kita sekarang juga belum tercapai. Terus Anda mau capai apa? Begitu ya. Apakah bisa Pak, hidroponik itu kita, gimana ya caranya? Saya bingung juga menjelasinnya Bapak Ibu. Ya. Gini ya, saya kasih paham dulu. Pupuk organik itu, yang Anda buat itu, tidak bisa Anda hitung, ya, tidak bisa kita hitung berapa nilai kalium terlarut. Tidak bisa kita hitung berapa fosfor terlarut, berapa nitrogen terlarut, berapa magnesium, kalsium, sulfur, boron, mangan, zinc, Fe, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita hitung. Mau hitung pakai cara apa? Begitu. Pak, kita mau pergi ke laboratorium yang paling canggih. Kita mau hitung pupuk organik cair ini berapa kandungannya. Yang namanya organik itu Bapak Ibu, dia terproses terus. Yang namanya organik itu tidak mati. Makanya namanya organik. Tidak mati, bukan batu. Kalau batu, besi itu anorganik, mati dia, benda mati. Yang namanya organik itu benda hidup. Seperti itu ya. Nah, kalau dia pupuk organik, diambil dari bahan hidup, diproses dengan hayati, agen hidup, mikroba. Dia akan terproses terus, dia tidak akan berhenti. Karena dia hidup, namanya organik. Seperti itu ya. Nah, pupuk organik yang kita buat, kita pergi ke lab, kita hitung, lab hitung buat kita. POC Anda, pupuk organik cair Anda, nitrogennya berapa, bayar tuh, berapa puluh juta, bayar. Setelah itu Anda bawa pulang ke rumah. Bulan depan Anda cek lagi, beda angkanya. Itu yang saya mau jelaskan kepada Anda yang otaknya kosong, ya, yang kasih edukasi ke petani, akhirnya petani bingung semua ini. Dia beda lagi angkanya, nitrogennya jadi berubah, fosfornya jadi berubah. Kenapa dia berubah? Karena agen hayati itu merombak terus di dalam situ. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita kasih ke sistem hidroponik. Yang pertama, hidroponik yang tadinya Anda bangun bersih, steril, ya, ramah, ya, yang Anda lihat mewah, bersih. Sekarang sudah ada aroma bau tai, aroma busuk di dalam pertanian Anda. Karena apa? Pupuk organik cair membusuk. Kan dia punya tampungan itu. Begitu. POC punya tampungan itu, ya. Dia membusuk. Kemudian airnya keruh, ya. Kemudian menyumbat saluran dan lain sebagainya. Biayanya lebih besar lagi, Anda akan bongkar instalasi Anda. Begitu. Jadi bukan berarti kita tidak mau beralternatif. Kita menyesuaikan diri dengan sistem pertanian modern. Jangan pakai cara kampung. Begitu. Kalau kita mau bikin POC kasih di konvensional, boleh.
Begitu ya. Tetapi kalau masuk di sistem modern, Anda diketawain karena ketololan. Begitu. Bukan kita mau dijajah. Siapa yang mau jajah kita? Seperti itu. Siapa yang mau jajah kita? Sekarang dia mau jajah apanya? Begitu. Mobil kita pakai, motor kita beli. Apakah Jepang menjajah kita? Kita beli mobil Toyota, kita beli motor Honda. Memangnya kita dijajah. Kalau Anda merasa mandiri, tidak mau dijajah, jangan beli motor, jangan beli mobil. Buat aja, rakit aja motor sendiri di rumah. Tulis nama Anda di situ. Motor saya yang bikin. Selama Anda masih beli spare part di luar negeri juga, jangan bilang kita ini terjajah. Ya, jangan seolah-olah, jangan bodoh begitu ya. Ya kita butuh. Kita juga nggak bego-bego banget begitu ya. Produk Indonesia itu mendunia. Apakah orang di Eropa, di Amerika ya pakai produk Indonesia, terus mereka bilang kita dijajah Indonesia? Kan tolol itu. Iya kan? Anda mau hidup tapi kembali aja ke zaman batu sana. Seperti itu. Orang bertani itu gini, orang itu mau bersih, dia mau steril, ya, dia mau nyaman, begitu ya. Dia berhidroponik, begitu ya. Apakah bisa kita bikin pupuk organik cair untuk sebagai sumber nutrisi untuk hidroponik? Bisa, jawabannya. Tentu saja bisa. Apa yang nggak bisa? Seperti itu. Tetapi kita hitung ini tujuannya untuk apa? Diperuntukkan untuk apa? Kalau misalnya hidroponik itu, misalnya saya mau bereksperimen, ya, dengan catatan saya mau bikin produk, saya mau jual, saya mau pasarkan di dalam negeri maupun di luar negeri. Bisa saya keluarin aja uang ratusan juta. Saya bikin uji coba, penelitian, eksperimen. Seperti itu ya. Saya uji terus sampai saya dapat hasilnya. Sampai unsurnya itu stabil. Sama seperti anorganik, pupuk sintetis, pupuk kimia, hidroponik. Saya bikin setara. Sama, bisa. Tetapi saya butuh banyak waktu, saya butuh banyak penelitian, saya butuh banyak eksperimen, dan saya butuh banyak biaya untuk itu. Untuk mencapai itu tentu saja bisa. Iya kan? Tetapi masalahnya konteksnya saya berhidroponik untuk dagang, untuk makan rumah tangga. Seperti itu, untuk hobi. Anda suruh saya penelitian seperti itu untuk apa? Begitu kan? Jadi kita pelajari dulu konteks orang berhidroponik apa. Anda tidak usah mengajar-ngajari pengusaha. Seperti itu ya. Orang namanya pengusaha itu pasti pintar. Tidak ada orang kaya yang bodoh. Tidak ada. Orang kaya pasti pintar. Seperti itu ya. Nah, dia sukses di bidang hidroponik, sukses di bidang pertanian, ya, di perkebunan. Dia itu punya otak. Makanya dia sukses. Punya modal. Makanya dia sukses. Begitu ya. Dia tidak akan konyol menggunakan bahan-bahan begitu. Tunjukkan kepada saya mana perkebunan kelapa sawit mana, perkebunan kakao mana, perkebunan kopi mana, perkebunan padi mana, ya, yang dia menggunakan ya pupuk kandang 100%. Lalu untuk pestisidanya dia tumbuk-tumbuk daun semprot. Mana ada? Seperti itu. Jadi jangan jadi pahlawan seperti itu ya. Tahu konteksnya ya. Kita mau berorganik ini bisa dan bagus. Bukan tidak boleh, sangat boleh dan saya sangat izinkan dan saya sangat merekomendasikan berorganik. Karena untuk menjaga tanah kita, warisan seperti itu. Kalau saya ini kita ini tidak ada generasinya lagi. Sampai di kita generasi stop, dunia kiamat, hancur dunia. Tidak ada keturunan berikutnya lagi. Ngapain berorganik? Ngapain kasih kompos? Mau tanah mau rusak ya paling 30-40 tahun lagi dia rusak, kita semua udah mati juga kok. Kan gitu. Tetapi karena berkelangsungan itu, berkelanjutan itu, makanya kita menggunakan organik supaya apa? Tanah sehat. Tetapi tanaman kita butuh sintetis. Begitu, ya. Aneh ya, memang aneh. Bapak Ibu, bertani hidroponik itu, ya, bertani hidroponik itu atau bertani konvensional itu, percaya sama saya, Anda mau debat dimanapun silakan. Bertani mau hidroponik, bertani mau konvensional di sawah, di kebun, Anda pakai pupuk kimia, tanaman Anda tetap dikatakan organik. Siapa berani lawan? Siapa berani komplain? Saya punya tanaman hidroponik, saya kasih pupuk AB mix, pupuk kimia, dia tetap organik, sayur organik. Oke ya, saya punya padi di sawah, saya kasih pupuk urea, dia tetap padi organik. Dia tidak akan lagi menjadi organik ya, ketika ada residu kimia seperti pestisida yang masuk ke dalam tubuhnya dia dan menetap selama-lamanya. Dia tidak disebut organik. Seperti itu, dia tidak disebut 100% organik. Tetapi selama residu itu masuk ke dalam tubuhnya dia dan terproses dalam metabolisme dia dan diuap dan dia menguap keluar atau dia terbuang ya oleh daun yang gugur, oleh buah yang jatuh, dia membuang residu itu atau habis residunya dalam metabolisme dia, maka dia disebut organik. Saya kasih contoh gampang biar otak yang kasih informasi bodoh itu terbuka. Begini. Saya organik manusia, ya, saya organik. Ketika saya minum obat kimia, maka bahan kimia masuk dalam tubuh saya, oke? Saya sakit kepala, saya minum bodrek. Saya minum obat kimia, maka tubuh saya mengandung zat obat itu atau zat kimia. 1 bulan setelah itu, apakah bodrek itu masih ada dalam tubuh saya? Tidak. Apakah saya masih terkontaminasi oleh obat kimia? Tidak. Saya akan menjadi bahan organik, makhluk organik yang terkontaminasi kimia ketika bodrek itu masih beredar dalam tubuh saya, masih terproses dalam metabolisme saya. Tetapi ketika metabolisme saya menguras dia sampai habis, keluar lewat BAB, keringat maupun urin saya, maka tubuh saya dikatakan 100% organik. Paham? Nyampe nggak otaknya sampai situ? Baru sampai. Nah itu. Kalau otaknya pelan, jalannya lambat,
hubungi nomor WA saya biar saya bantu melangkah, biar cepat otaknya tangkap, begitu ya. Jadi jangan konyol, begitu ya. Bapak Ibu mau berhidroponik pakai POC, diketawain nanti. Coba aja pakai, begitu ya. Ini saya belum masuk aquaponik ini, seperti itu. Saya belum masuk aquaponik ini, ya. Ikan di bawah, sayur di atas, ya. Karena tolol, nggak pernah tahu apa itu aquaponik, kasih informasi, kasih edukasi. Akhirnya apa? Sayurnya kuning. Tai ikan disuruh kasih subur tanaman. Susah juga ya. Jadi gitu Bapak Ibu, mau berhidroponik, hidroponik aja, beli AB Mix seperti itu ya. Beli AB Mix, pakai hidroponik. Instalasinya mahal, Anda beli semua itu ya. Jadi jangan rusaki instalasi Anda, jangan rusaki tanaman Anda, jangan rusaki usaha semangat Anda dengan alternatif-alternatif konyol ya. Alternatif itu kita kasih ke yang sesuai dengan tempatnya saja. Saya punya tanaman toga, tanaman obat keluarga ya, di pekarangan misalnya. Saya punya Pak ada jahe, ada sambiloto, ya, ada kunyit di situ. Saya punya tanaman herbal begitu. Nah, POC itu atau kompos itu kasih aja di situ. Itu tepatnya, lebih ideal di situ, ya, karena dia menggunakan tanah, ya. Mikroba di situ akan hidup dengan baik di sana, ya. Mikroba yang baik di kompos POC Anda cemplungin masuk di sistem hidroponik, mabok mikrobanya, mati dia tenggelam, ya, seperti itu ya. Karena arus pompa itu deras, ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, semoga kita bisa lebih cerdas lagi agar pertanian kita lebih maju ya. Dan juga untuk informasi-informasi yang nggak jelas nggak usah ditonton. Semakin Anda menonton semakin Anda bingung sendiri nanti ya. Dan juga untuk yang kasih edukasi, belajar sedikit ya. Belajar sedikit, tidak perlu pintar, yang penting belajar saja sedikit. Itu sudah modal itu ya. Jangan sudah bodoh tidak mau belajar ya. Oke, sampai jumpa dan akhir kata saya ucapkan tetaplah selalu belajarlah.